Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah taba'a lahu wa ba'du. Para pemirsa milenial rahimakumullah, jumpa lagi dengan saya di dalam segmen review kitab, yang pada episode kali ini saya akan membahas atau mereview satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar dari India, yaitu Al-Imam Al-Mujaddid Ad-Da'iyah Al-Muslih Al-Kabir Syekh Muhammad Ashraf Ali At-Tahanawi. Nah, kitab yang beliau yang akan saya review adalah Al-Intibahat Al-Mufidah fi Halil Ishtibahat Al-Jadidah. Nah, pertama sebelum kita masuk kepada sampel atau review terhadap kitab ini, terlebih dahulu mungkin penting untuk dikemukakan tentang profil singkat dari Syekh Muhammad Ashraf Ali At-Tahanawi, karena barangkali beliau ini bagi kalangan kita ya, ini kurang begitu populer, disebabkan misalnya karena mazhab beliau berbeda. Orang-orang India biasanya secara fikih bermadzhab kepada Imam Abu Hanifah, sedangkan secara akidah bermadzhab kepada Al-Imam Al-Maturidi. Nah, sedangkan kita yang ada di Indonesia ini secara fikih adalah Asy-Syafi'i, sedangkan secara akidah adalah Al-Asy'ari. Sehingga kitab-kitab fikih yang beliau tulis atau kitab-kitab akidah yang beliau tulis ini jarang kita baca, atau bahkan mungkin tidak pernah kita baca. Karena perbedaan mazhab seperti ini tentu membuat kita jauh lebih mengenal ulama-ulama dari mazhab-mazhab kita sendiri ketimbang ulama dari mazhab-mazhab lain. Nah, padahal hakikatnya Syekh Muhammad Ashraf Ali At-Tahanawi ini adalah seorang ulama Islam dunia yang terkenal, meskipun bagi kita masih kurang familiar ya. Syekh Muhammad Ashraf Ali At-Tahanawi, nah ini seorang ulama yang luar biasa. Wa al-imam al-alim al-rabbani al-mutakallim al-naqar al-usuli al-faqih al-mufassir al-muhaddis mujaddidu tariqis suluk wal ihsan al-mursyid al-kabir rabbil ajyal hakim ummah wa muslihuha ad-da'iyah ila Allah ala basiratin wa itqan wa ma'rifah. Ya, jadi beliau ini kalau kita simpulkan adalah seorang ulama yang mutafannin ya, atau ensiklopedis, di mana pengetahuan beliau ini beragam di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Keahlian beliau di dalam banyak bidang seperti usul, fikih, tafsir, hadis juga. Dan bahkan beliau ini adalah seorang mujaddid ya, seorang pembaharu, mujaddidu tariqis suluk wal ihsan, pembaharu di bidang suluk atau tasawuf atau ihsan. Bahkan berjuluk Al-Mursyid Al-Kabir, seorang mursyid besar, murabbil ajyal, pendidik generasi umat Islam, serta ad-da'iyah ila Allah ala basiratin wa itqan wa ma'rifah. Dan kepakaran beliau di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan ini
dibuktikan dengan salah satunya adalah karya-karya beliau yang begitu banyak, yang mungkin membuat kita tercengang karena tidak banyak ulama yang karyanya sebanyak beliau ini. Memang ada sebagian ulama yang karyanya banyak sekali, sampai 1000 misalnya, namun tidak begitu banyak yang karyanya sampai 1000. Sehingga kalau saya katakan Syekh Muhammad Ashraf Ali At-Tahanawi ini memiliki karya sekitar 1000 karya, maka tentu ini merupakan ulama yang langka. Karyanya ulama itu rata-rata ratusan atau puluhan. Nah, namun kalau sampai ribuan, nah ini adalah ulama-ulama yang benar-benar luar biasa. Nah, ta'lifatuhu kana hakimul ummah al-mujaddid At-Tahanawi rahimahullahu ta'ala aktsarun nas ta'lifan fi asrihi. Jadi beliau pada masanya merupakan seorang ulama yang karyanya paling banyak. La yujadu fi hadzal qarn man yujarihi aw yudanihi fi kathratil muallafat fa innahu qad taraka nahwa alfi kitabin matbu ma baina saghirin wa kabir. Jadi beliau wafat meninggalkan sekitar 1000 karya yang semuanya sudah tercetak. Ada karya-karya yang besar, karya-karya standar, dan karya-karya kecil. Nah, sehingga dari banyaknya karya yang sampai 1000 ini, ya, kita sudah bisa menyimpulkan, tidak sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa ini ulama benar-benar ulama hebat yang selain ahli di berbagai bidang ilmu, beliau fokusnya hari-harinya, siang malamnya diisi dengan kajian-kajian ilmiah, taklim, irsyad, dakwah, ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, ibadah, dan suluk. Jadi ini sekilas tentang Syekh Muhammad Ashraf Ali At-Tahanawi, seorang ulama yang kontemporer, ya, ulama modern, di mana beliau wafat pada tahun 1362 Hijriah. Jadi tidak sampai 100 tahun yang lalu beliau wafatnya. Namun karya beliau ini sangat banyak, seakan-akan beliau ini hidup pada masa lalu, pada masa-masa ketika karya ulama memang mereka berlomba-lomba di dalam berkarya. Karya ulama pada masa lalu itu banyak-banyak sekali, berbeda dengan ulama-ulama masa kini. Nah, namun sebagian ulama masa kini ada yang tidak kalah hebatnya dengan ulama-ulama masa lalu. Nah, salah satunya adalah Syekh Muhammad Ashraf Ali At-Tahanawi. Nah, itu sekilas tentang pribadi atau profil muallif. Nah, sekarang apa sih isi dari kitab Intibahat Al-Mufidah ini fi halil mushkilat al-istibahat al-jadidah, fi halil istibahat al-jadidah, sehingga penting untuk kita review. Nah, kitab ini adalah kitab modern yang tidak banyak kembarannya, bahkan bisa dibilang langka, ya, karena kebanyakan ulama hanya menulis di dalam apa itu fan-fan yang telah ada, usul fikih, tafsir, hadis, fikih, dan segala macam yang sudah maklum. Dan tidak banyak di antara ini yang menuliskan tentang filsafat atau tentang pemikiran-pemikiran barat, ya, dan semacamnya, ya, dari hal-hal yang berbau
orientalis atau hal-hal yang berbau pikiran-pikiran asing yang diselundupkan, yang dimasukkan atau diselundupkan ke dalam Islam. Ini yang menjawab itu tidak banyak. Dan Syekh Ashraf Ali At-Tahanawi adalah salah satu ulama yang memiliki perhatian jeli, ya, perhatian jeli terhadap fenomena-fenomena pemikiran kontemporer, di mana sejak pasca periode perang salib, kemudian era modern dan sampai era postmodern sekarang ini, pikiran-pikiran, teori-teori, kemudian rumusan-rumusan keilmuan barat ini kan dipropagandakan, kemudian digunakan cara pandang mereka, metodologi mereka, cara mereka mengkaji, ini dipropagandakan ke dalam dunia Islam dan kemudian dipakai ternyata oleh umat Islam di dalam membahas tema-tema keislaman. Jadi misalnya dalam bidang sejarah, mereka umat Islam, sebagian dari penulis-penulis sejarah ini menggunakan teori-teori kesejarahan Barat, ya. Penelitian empiris. Kemudian di bidang tafsir misalnya, kita latah kemudian menggunakan hermeneutika. Nah, di bidang fikih dan syariat Islam kita menggunakan pendekatan modern juga, sehingga muncul jargon-jargon pembaharuan fikih dan semacamnya. Nah, ini semua adalah fenomena baru yang sebenarnya dipropagandakan dan diselundupkan ke dalam pemikiran umat Islam, yang pada akhirnya memunculkan apa yang disebut di sini sebagai istibahat atau syubhat atau pikiran-pikiran sesat yang disebabkan umat Islam mengkaji agama mereka menggunakan cara pandang Barat dan metodologi keilmuan Barat. Nah, itulah akar dari problem pemikiran umat Islam dewasa ini. Nah, dan Syekh Ashraf Ali At-Tahanawi mencoba merumuskan, ya, di dalam kitab ini merumuskan akar pemikiran-pemikiran modern tersebut. Lalu beliau mengajak kita memahami pemikiran-pemikiran Barat ini secara rasional, ya. Secara rasional, sehingga beliau membuat kaidah-kaidah pemikiran yang ketika kita berpegang pada kaidah ini, kita bisa menilai, mengetahui, ya, mana yang pikiran ini benar, mana yang pikiran ini keliru, mana yang teori itu teori yang masih probabilitas, ya, masih mengandung kemungkinan-kemungkinan, mana yang bukan merupakan teori, ya kan, tetapi sudah merupakan kebenaran faktual, kebenaran yang bisa dibuktikan. Nah, di sini ada beberapa kaidah, ya,